Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardi Nur Fadilah dengan NRP 23103131010. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan video laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Aplikasi Zoom dalam Efektivitas Rapat Kerja Jarak Jauh pada Perusahaan Karya Raya. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, antara lain Bijak Raditya Ranggono sebagai Ketua Kelompok, Asila Rizkia Cahyadi, Dava Arka Raditya, Muhammad Ihsan Rais, Muhammad Ridho, Irfan Fajar, dan saya sendiri, Ardi Nur Fadilah. PT Karya Raya adalah perusahaan yang terletak di Bekasi, bergerak dalam bidang event organizer dan production house. Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara, dan production house adalah perusahaan jasa yang memberikan layanan produksi konten berbentuk audiovisual seperti iklan, film, atau web series. Pengumpulan data penelitian kami dengan cara kuesioner online. Kami memberikan link tersebut kepada Bang Adit yang merupakan salah satu karyawan pada perusahaan Karya Raya yang kami kenal. Lalu, beliau memberikan link tersebut kepada rekan-rekannya. Pengumpulan data dilakukan setelah link kami berikan kepada Bang Adit, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 hingga 21 Oktober 2023. Setelah tanggal 21 Oktober, data mulai kami kelompokkan. Responden yang mengisi berjumlah 25 orang, termasuk Bang Adit. Setelah itu, data kami kelompokkan seperti penjelasan ini. Yaitu ada 5 data diagram batang yang antara lain adalah produktivitas, efektivitas, tingkat kejenuhan, sering atau tidaknya terjadi kendala, tingkat kepuasan, dan 2 diagram lingkaran yang masing-masing adalah kekurangan dan kelebihan penggunaan Zoom. 5 data diagram batang tersebut kami susun berdasarkan skala 1-5 yang mewakili sebuah penjelasan. Pada data pertama adalah diagram batang tingkat produktivitas yang kami beri warna merah. Dari 1 ke kanan hingga skala ke-5 menggambarkan skala yang semakin baik. Pada data ini berarti semakin produktif. Skala tertinggi ditunjukkan oleh nomor 4, yakni produktif 40% suara. Untuk suara terendah, yakni nilai sangat tidak produktif pada skala nomor 1. Berdasarkan data, skala yang menunjukkan produktivitas semakin membaik ditunjukkan oleh 3 skala, yakni skala nomor 3, 4, dan nomor 5. Data-data tersebut sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan skala nomor 1 dan nomor 2 yang menggambarkan produktivitas memburuk. Data yang kedua adalah diagram batang tentang efektivitas yang kami beri warna kuning. Pada data ini, semakin ke kanan, tingkat efektivitas perusahaan semakin tinggi. Skala nomor 3, 4, dan 5 menggambarkan efektivitas yang semakin membaik. Skala efektif ini tertinggi, yakni 44% suara. Kedua, ada skala sangat efektif, yakni 40% suara. Data terkecil ada skala cukup efektif. Sedangkan nilai efektivitas yang semakin memburuk atau skala nomor 1 dan 2 tidak terisi. Hal ini berarti efektivitas yang terjadi adalah tinggi. Diagram nomor 3 ini adalah tingkat kejenuhan karyawan yang kami beri warna biru. Pada data ini memberikan penjelasan bahwa lebih banyak karyawan yang merasakan kejenuhan jika rapat dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Ini terlihat dari penjumlahan skala jenuh dan sedikit jenuh pada skala nomor 3 dan 2. Yakni 52%. Penjumlahan data nomor 4 dan 5 yang menggambarkan tingkat kejenuhan yang rendah lebih kecil, yakni 48%. Baik, Bapak dosen, Ibu dosen, saudara dan saudariku. Diagram batang yang selanjutnya adalah tingkat terjadinya kendala yang kami beri warna hijau. Semakin ke kanan, menggambarkan semakin tidak terjadinya kendala. Berdasarkan data, sering terjadi kendala hanya 12%. Dan sangat sering terjadi kendala tidak terisi. Sisanya terisi pada skala nomor 3, 4, dan 5. Skala tertinggi pada nomor 4 yaitu jarang sekali terjadi kendala, yakni 40%. Lalu masing-masing terisi pada skala nomor 3 dan 5. Dari sini, tergambar tingkat terjadinya kendala adalah sangat minim. Baik, berikut adalah diagram lingkaran mengenai kekurangan Zoom. Warna merah adalah warna yang paling besar dikarenakan nilainya yang juga besar, yakni 68% suara, melebihi dari setengah suara responden. Selanjutnya, ada warna biru yang memiliki persentase 12%,
lalu warna hijau dan orange yang masing-masing 8%. Yang terakhir adalah warna kuning, persentasenya 4%, paling kecil. Sehingga kekurangan utama penggunaan Zoom adalah gangguan sinyal internet. Ini adalah ilustrasinya. Setelah kekurangan Zoom, sekarang adalah diagram lingkaran mengenai kelebihan Zoom. Pada warna pertama adalah warna merah. Warna ini warna yang paling besar dikarenakan persentase yang besar, yakni 48% suara. Selanjutnya ada warna hijau yang terletak di bawah, yang memiliki persentase 24%. Beranjak ke atas ada warna biru dengan persentase 16%. Dan yang terakhir adalah warna kuning yang persentasenya 12%, paling kecil. Sehingga berdasarkan data tersebut, kelebihan aplikasi Zoom yang dirasakan oleh para karyawan pada perusahaan kaya raya adalah dapat dilakukan di mana saja. Berikut adalah ilustrasinya. Dan ini adalah data terakhir, yakni tingkat kepuasan yang kami beri warna orange. Sama seperti 4 diagram batang yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Berdasarkan gambar, semakin ke kanan, tingkat kepuasan karyawan semakin tinggi. Dapat kita lihat bersama, skala puas adalah nilai yang tertinggi, yakni 48%, disusul skala sangat puas 24%. Dengan dua skala ini, sudah cukup bukti bahwa tingkat kepuasan karyawan menggunakan aplikasi Zoom dalam rapat kerja jarak jauh di perusahaan kaya raya adalah sangat tinggi. Belum lagi ditambahkan dengan nilai cukup puas pada skala nomor 3, serta memperhatikan kosongnya skala tidak puas dan sangat tidak puas yang masing-masing berskala 1 dan 2. Berdasarkan semua data yang sudah saya paparkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penggunaan Zoom dalam rapat kerja pada perusahaan kaya raya sangat efektif. Melalui penelitian ini, terdapat nilai yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan mata kuliah pada penelitian ini, kami mengambilnya berdasarkan nilai kewarganegaraan dan agama Islam. Dalam segi Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam nilai Pancasila dan kewarganegaraan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan iptek, lebih tepatnya teknologi informasi yang sudah berkembang pesat saat ini. Salah satunya adalah aplikasi Zoom dengan pemahaman Pancasila dan kewarganegaraan. Dari hasil penelitian kami, dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat sudah efektif, sehingga hal ini menyebabkan penggunaan aplikasi ini meningkat. Dalam penggunaan aplikasi teknologi Zoom, tentu ada juga perubahan kebudayaan yang terjadi. Dengan adanya iptek yang semakin maju, dampak positif yang dapat dirasakan adalah untuk mengerjakan segala sesuatu terasa lebih mudah dan cepat. Seperti dalam penelitian kami, dengan adanya aplikasi Zoom, bekerja tidak harus datang secara langsung ke kantor. Dapat bekerja dari mana saja, seperti pada perusahaan kaya raya. Tapi, di satu sisi, dampak negatif dari iptek yang semakin pesat adalah menurunnya kepribadian bangsa Indonesia yang menyebabkan krisis identitas dan berubahnya kebudayaan Indonesia. Hal ini sejalan dengan kutipan Setiorini. Antara lain, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas pada kondisi yang melengkapinya. Dengan kata lain, iptek selalu mengalami perkembangan dalam ruang suatu budaya. Maka dari itu, diperlukannya suatu landasan ideologi yang dapat menjadi wadah pengembangan teknologi agar dapat membawa dampak positif bagi kehidupan. Landasan itu adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berisi nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang telah dijalani dan dikembangkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti kutipan oleh Astuti dan Dewi, Pancasila sebagai dasar pengembangan teknologi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan sebagai pemberi perlindungan bangsa dari berbagai dampak serta pengaruh buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Dalam perannya sebagai landasan pengembangan teknologi, terdapat 5 hal yang menghubungkan Pancasila sebagai dasar landasan dan perkembangan teknologi Pancasila, yaitu antara lain: 1. Iptek yang dikembangkan harus bisa menghormati keyakinan masyarakat Indonesia. Yang kedua, iptek dalam pengembangannya perlu berdasar pengembangan manusia dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. 3. Iptek menjadi salah satu unsur yang dapat menyatukan keberagaman budaya dan memperkuat persatuan serta memberikan kontribusi perkembangan pendidikan. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus demokratis secara merata. Dan yang terakhir,
iptek harus didistribusikan secara merata agar mengecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan menjadikan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh iptek. Selain itu, sikap dan tingkah laku masyarakat dapat menunjukkan nilai Pancasila dalam pengembangan iptek juga diperlukan. Selanjutnya adalah nilai berdasarkan pandangan agama Islam. Pada dasarnya, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya dalam penelitian dan eksperimen di berbagai bidang, khususnya iptek. Dalam Islam, menuntut ilmu dan berpikir merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Seperti pada kutipan arti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 berikut, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Akhir dari ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Demikian pula orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menegakkan kalimat Allah. Akhir dari ayat ini juga dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menegaskan bahwa Ia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Tak hanya dalam Al-Quran yang sebagai panduan hidup utama kita semua yang muslim, namun juga di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah nomor 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 3913, dan juga riwayat Tabrani, disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, dan kita wajib menghormati orang-orang yang telah mengajarkan kita. Pada penelitian ini, aplikasi Zoom selain sebagai wadah untuk belajar dan bekerja, juga dapat menjadi wadah untuk berdakwah. Media dan aplikasi lainnya juga dapat menjadi sarana dalam berdakwah dan beribadah. Dengan pemanfaatan iptek, umat muslim dapat belajar dan menambah pengetahuan tentang agamanya dengan mudah dan efektif. Teknologi informasi mampu mempengaruhi pola hidup dan perilaku sebuah masyarakat. Seperti yang dikutip oleh Abdul Hamid, inti dari kegiatan dakwah yang dilakukan melalui teknologi informasi adalah sebuah proses untuk menyampaikan informasi. Tantangan yang sering dialami oleh umat muslim dalam iptek adalah banyaknya salah penggunaan media iptek yang malah digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti menjadi seorang yang individualis, pencemaran nama baik dan fitnah, meningkatkan perlakuan penipuan, dan cyberbullying. Maka dari itu, dibutuhkannya agama Islam sebagai dasar moral kita untuk berteknologi dengan bijak dan sesuai dengan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Hidayatullah MPD, Bapak Arif Pradono SS, MI-Kom, dan juga Ibu Hozinatun Masfufah, SPDI MA, yang telah banyak membantu kami dalam melakukan penelitian ini. Sekian penjelasan data survei serta nilai kewarganegaraan dan nilai Islam pada penelitian kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang jelasnya penyampaian. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara.